Pada penyakit yang ditanyakan oleh ibu ini, itu paling sering adanya di situ gangguan makhluk halus. Pada penyakit-penyakit yang begitu tu. Saya bukan mengatakan beliau kena gangguan, tapi gangguan-gangguan penyakit yang sejenis tu banyak yang disertai oleh gangguan makhluk halus. Kita angkat dulu. Kita buka telepon dulu. Halo. Baik. Okey. Jadi Baik. Kita buka dulu yang telepon ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Ibu dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu Desi Bu Desi di mana? di Batu Aji. Batu Aji. Silakan Bu Desi. Saya mau langsung tanya dengan Bapak nih Pak. Nih tadi di Yes. ujung batu juga nih Pak, ujung batu pasir. Saya punya anak umur 10 tahun tapi masih ngompol aja terus Pak. Oh, 10 tahun masih ngompol? Kali, iya. Itu kira-kira apa ya Pak? Cewek cowok, Bu? Cowok. Cowok. Oke. Penyebabnya apa gitu ya? Iya, terima kasih Pak. Ya, Iya. sama. Iya, Waalaikumsalam okey. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab yang Nomor ibu tadi. Ibu Mala. Apa saja gejala-gejala Asam lambung. asam lambung gitu. Kalau asam lambung berlaku kepada seseorang yang namanya penyakit asam lambung atau tukak lambung atau sakit mah atau sakit gastrik, itu sama saja. Biasanya itu ada gangguan pencernaan. Itu di lambung kita, itu yang kita panggil dengan stomak itu dalam bahasa pengobatannya. Itu di situ ada asid. Ada cecair yang mana cecair itu asam. Tujuannya untuk membusukkan makanan yang masuk ke dalam. Itu jumlahnya pada orang yang normal lebih kurang 500 ml. Artinya setengah liter ada di dalam tu. Jadi tapi bagi orang yang ada gangguan asam lambung ini, jumlah asid itu bisa sampai 750 ml, bisa sampai 1 liter. Kalau ini berlaku, maka orang yang asam lambung ini sedikit makan dia sudah kenyang. Lepas tu sesudah itu, kalau dia lambat mengisi perut, dia akan jadi angin. Angin yang banyak di dalam lambung, angin ini bisa turun ke usus kecil, akan menjadikan angin di situ, bunyi-bunyilah di dalam perut. Bisa nanti dia pergi menyesak ke pinggang, akan sakit pinggang lah seperti ibu tadi. Bisa setengah orang dia naik ke kepala, akan jadi sakit kepala lah orang tersebut. Bisa sebahagiannya pergi ke dada sebelah kiri, akan datanglah gejala-gejala seolah-olah orang itu sakit jantung. Tapi bukan sakit jantung, ini di medis dipanggil sakit jantung tiruan. Pseudo heart disease itu, penyakit jantung tiruan. Orang yang ada asam lambung saja yang ada begitu. Kadang-kadang malah mereka tu disahkan sakit jantung. Jadi kalau pertanyaan ibu apa saja tanda-tandanya, tanda-tandanya itu banyak, tidak sama antara seseorang dengan orang lain. Ada orang yang asam lambung pinggang dia sering sakit. Ada orang asam lambung tumit sakit. Ada orang asam lambung kepala sering sakit. Ada orang asam lambung dadanya ni sering sakit. Jadi bergantung ke mana angin itu banyak pergi. Kalau nanti dia masuk ke dalam usus kecil, dia bisa menjadikan di situ keras perut seperti yang ditanyakan tadi. Karena apa? Karena angin itu terperangkap di dalam usus. Dia mau turun ke bawah ditahan oleh berak yang tidak keluar. Dia mau naik ke atas dihimpit oleh makanan yang mau dicerna. Jadi dia terdesak di tengah-tengah, akhirnya dia mengembung. Jadilah dia keras. Susah kentut, kadang-kadang susah juga berak, susah juga sendawa. Ini gejala-gejala asam lambung. Dan pada penyakit-penyakit asam lambung bukan karena makanan-makanan yang terganggu saja. Gangguan itu bukan sebab makanan saja. Banyak oleh sebab perasaan dan emosi. Dan di sini banyak yang nanti ujungnya setelah beberapa tahun akan datanglah gangguan-gangguan yang Fani tanyakan tadi, yaitu gangguan-gangguan makhluk halus. Okey. Kita buka telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ya malam, Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak Ramli ini dari Tanjung Uban. Pak Ramli? Silakan Pak. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Pak, langsung saja. Ini saya orang tua nih, punya anak. Jadi anak saya ini dulu-dulunya suka pergaulan anak laki-laki, pergaulan narkoba gitu. Ya, okey.
kemudian setelah dewasa ini, setelah lepas sekolah apa gitu, nah ini dia teler aja gitu, macam orang khayal gitu. Oke, baik. Ah, ya itu dia. Jadi kemana nih solusinya nih Pak? Baik, baik. Bagus. Satu pertanyaan yang bagus. Baik, Bapak nanti dijelaskan Pak Ibrahim ya. Terima kasih, selamat malam. Oke. Saya tolong ingatkan tadi Ya, ya. pertanyaan Pak. Yang tadi itu sambungannya bahwa dalam penyakit asam lambung yang sudah beberapa tahun itu akan datang setengah gejalanya orang itu emosi dia mudah naik. Dia akan susah tidur malam. Kemudian dia bisa tidur, nanti tidurnya itu bermimpi-mimpi yang tidak bagus, yang menyeramkan lah, yang menakutkan lah, mimpi makan lah, mimpi najis lah, segala macam, mimpi ketemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau ini sudah ada, itu penyakit anda sudah dicampuri oleh metafisik. Itu sudah ada gangguan-gangguan makhluk halus itu kalau obat fisik saya yang diberikan sampai kapan pun penyakit itu tak akan sembuh. Harus keduanya. Dan kalau ke saya itu harus dibekam ruqyahkan sambil kita obat. Bekam ruqyahnya pun kadang-kadang kalau sudah menahun itu tak bisa sekali. Harus diulang-ulang gitu. Ya, jadi itu diantara tanda-tanda juga penyakit metafisik. Kemudian tanda seterusnya saya jawab yang ini dulu Ya, Pak, karena ini berkaitan. Ya. Maaf Ibu, saya minta lagi saya akan jawab yang soalan Ibu tadi itu. Ya. Setiap penagih narkoba ada gangguan jinnya di situ. Setiap penagihan narkoba ada gangguan makhluk halusnya di situ. Makanya setiap orang ini untuk diobati sangat-sangat susah. Di Malaysia itu termasuk yang sangat bagus. Itu pusat pemulihan itu termasuk yang sangat-sangat bagus. 2 tahun masuk ke tempat pemulihan itu, rehabilitasi itu, 2 minggu dia keluar dia sudah menagih narkoba lagi. 2 tahun dia dilatih, ditrain, diobati narkobanya itu, penagihan narkoba itu, tapi tak sembuh. Nanti setelah 2 tahun dia keluar saja 2 minggu dia sudah menjadi penagih narkoba lagi. Kenapa? Karena yang dalam pikirannya yang diwaswaskan oleh syaitan, yang dinyatakan, dibayangkan yang itu bagus, dia akan cari terus. Makanya perawatan ini tidak sembuh-sembuh. Di Malaysia itu sudah menghabiskan sangat banyak duit untuk pemulihan itu, tapi tidak berjaya, tidak berhasil. Kenapa? Karena hanya fisiknya saja yang ditrain, hanya pribadinya saja yang cuba dibaguskan itu. Tetapi apa yang menjadikan dia ketagihan, apa yang mencandu itu tidak dibetulkan. Maka datanglah efek seperti yang beliau katakan kepada anaknya itu. Jadi dia pikiran dia linglung, jadi tak tentu ini, dia kayak kurang normal lah. Kenapa? Itu sudah gangguan makhluk halus itu sudah sebati dalam dirinya. Jadi perawatannya Pak, boleh insyaAllah siapa-siapa yang terlibat dengan narkoba ini itu harus dibekam ruqyahkan. Halo, selamat malam. Halo, Malam. Bapak dengan siapa nih? Di mana Pak? Pak Ardi di Sagulung. Pak Andi Sagulung, silakan Pak Andi pertanyaannya. Penyakit diabetes bisa disembuhkan dengan bekam nggak? Diabetes Pak ya? Dengan bekam ya Pak maksudnya? Ya, Udah oke. Baik. Itu saja Pak. iya. Makasih Pak, selamat malam. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya kata Nabi, bekam adalah pengobatan yang terbaik. Terbaik di sini maksudnya umum, termasuk salah satunya untuk diabetes. Termasuk penyakit fisik, termasuk juga penyakit metafisik. Yaitu gangguan-gangguan makhluk halus, tapi yang tu kena dibuatkan bekam ruqyah. Termasuk seperti anak bapak tadi yang bertanya. Jadi diabetes ini sebenarnya itu satu penyakit yang karena kelemahan organ pankreas. Organ pankreas sakit, dia tidak bisa menghasilkan hormon insulin dengan sempurna. Kenapa dia sakit? Karena toksinnya banyak. Jadi harus dibekam. Itu harus dibekam. Yang dibekam itu ialah untuk tujuannya salah satunya yang betul mengeluarkan toksin dari pankreas, supaya aliran darah bersih ke pankreas dapat berjalan dengan baik, dan toksin-toksin hasil sel-sel yang mati di pankreas bisa diangkut ke ginjal, disaring, dikeluarkan melalui kencing, sehingga nanti pankreas bisa berfungsi dengan baik kembali. Maka ini boleh dibuangkan dengan bekam. Tetapi kalau yang ada di kaki yang sudah 10-15 tahun kena diabetes, itu kaki sudah kebas, setengah-setengahnya apa yang disebut dengan kadang-kadang istilah diabetes basah ini, itu luka susah untuk sembuh.
Tapi luka susah untuk sembuh tu hanya setakat ni bahasa Malaysia sekedar dari betis ke bawah. Jadi kalau di lutut, di pinggang, di badan, di kepala enggak masalah, Pak. Yang kita dengar biasa orang diabetes itu kalau luka susah sembuh di kaki. Kalau kita dengar pula dia potong, biasanya yang dipotong tu jarinya atau kakinya. Kita tidak pernah dengar orang diabetes potong telinga kan gitu. Jadi tidak ada masalah untuk dibekam, tapi tidak boleh sembarangan. Ini harus dilakukan oleh ahlinya. Al-Quran menyebutkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanyalah kepada pakarnya, ahlinya, datangilah ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Tadi seorang pasien datang berbekam sore tadi, dia sudah pernah bekam sebelum ni. Dulu saya buat enggak kayak gini Pak, katanya. Saya kata dia makanya tidak boleh sembarangan begitu. Jadi insya-Allah boleh dibantu dengan bekam, Pak ya. Terutama untuk mengelakkan, ada di Kuala Lumpur, pasien itu sudah 1 tahun kecelakaan, dia ada diabetes, itu tak sembuh-sembuh lukanya. Sudah dibekam oleh isteri saya, itu sembuh. Sekarang sudah mengering, dah kering, dah berair-air. Dulu tidur dia kena dialas. Kalau tak air itu meleleh, basah tu kain-kain itu. Baru 4 kali bekamnya sudah hampir sembuh. Subhanallah ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam. Ya, silakan, Bapak dengan Pak. siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silakan dengan siapa? Ingin tanya nih, Bu. Saya punya kaki dingin. Kaki, Pak ya? Iya, kaki dingin. Keduanya ke sebelah? Kedua-duanya, Pak. Sejak kapan? Ini udah 3 bulan ya, Pak. 3 bulan, kalau tulang punggung dingin, itu kita buat keringatan, Pak. Terus rasa agak keras. Tadi tangan kiri kanan itu rasanya kayak tusuk jarum, Pak. Oke. Yang itu Bapak Pak, ada sejarah sakit apa sebelum ni? Ada penyakit gula, Pak, sama tekanan darah tinggi. Ada penyakit gula dengan darah tinggi. Iya. Mah ada juga? Mah tak ada, Pak. Mah tak ada. Mah Umur itu Bapak, agak susah. umur Bapak sekarang berapa? 47. 47. Yang memanaskan tubuh kita, baik badan ataupun kaki, baik tangan ataupun kaki dan juga badan, itu adalah oksigen. Oksigen, oke. Oksigen yang memanaskan tubuh kita adalah oksigen yang sampai kepada paras 36 darjah Celcius itu oksigen. Jadi kalau oksigen itu cukup di dalam tubuh dan dihantar oleh darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh dengan sempurna, maka panas yang 36 darjah ini merata. Tetapi kalau ada bahagian tubuh kita yang dipompa oleh jantung, tidak boleh sampai darah dengan sempurna ke situ, berarti oksigennya juga kurang ke sana. Kekurangan oksigen ini bisa menjadikan dingin di tempat-tempat tertentu. Apa yang menghalangnya? Toksin. Jadi bagaimana? Yang itu harus kita bekamkan. Tapi untuk lebih lanjutnya, Bapak datang dulu klinik, saya akan konsultasi ulang lagi, ada enggak penyebab-penyebab lain begitu. Karena ada juga yang Ibu Fani tanyakan tadi, di antara tanda-tanda pasien yang ada gangguan penyakit metafisik itu, dia panas-panas terik matahari itu, kedua kaki itu bisa dingin. Dan waktu dingin kadang-kadang dia panas pula. Gitu. Jadi seolah-olah ganjil gitu. Dan setiap penyakit-penyakit yang ganjil biasanya ada gangguan metafisik. Dan setiap penyakit-penyakit yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas biasanya ada gangguan metafisik. Gitu. Jadi itu salah satu tandanya gitu. Baik, pertanyaan Ibu Desi tadi, Pak. Anaknya 10 tahun masih dalam pengobatan homeopati untuk yang kencing malam, sering kencing malam itu ada obat. Ada obatnya, jadi kita berikan obat homeopati untuk itu. Namanya Sina. Jadi dia sering ngompol malam. Tu. Dulu ni ada satu sejarah lah berlaku. Yang susah tidur malam itu pernah nelpon saya, yang sering kencing malam itu, pernah nelpon saya umur 25 tahun. Pak, saya sudah bertunang nih Pak, katanya. Sudah bertunangan katanya. Apa masalah kamu? Saya bilang, saya sering kencing malam Pak, kata, di tempat tidur. Gitu. Jadi dia mau menikah kan takut nanti gimana kan gitu. Jadi ini perlu diobati dan dalam pengobatan homeopati kita berikan obat untuk itu. Bisa juga karena dibantu dengan terapi. Lihat dulu, kita akan konsultasi dulu. Pernah tak anak bapak itu, ibu tadi
pernah tak anak ibu tu main bola, tu kawan kadang sepak dekat hari-hari, dekat pundi kencingnya. Sejak itu dia kencing malam bisa. Itu obat jatuh, sama dengan obat jatuh tadi obatnya. Terus kita berikan yang begitu. Apa sebabnya? Oh, dulu dia kata kawan dia tendang bola, pas kena dekat kantong kemisnya tu. Sejak itu kencingnya tak betul. Malam-malam sering kencing malam. Sebelum tu enggak ada. Berarti itu penyebabnya. Ini kita berikan obat jatuh itu. Obat terhempas, tertokok, terpukul atau aksiden atau jatuh, kecelakaan, itu obatnya sama. Dan yakinlah bahawa betapapun berat penyakit yang anda derita, jangan sampai berputus asa. Karena putus asa itu dosa besar di sisi Tuhan. Dan yakinlah bagaimana susah pun, parah pun penyakit, bagi Tuhan untuk menyembuhkan tidak susah. Sangat-sangat mudah. Dan jangan berputus asa, insya-Allah kesembuhan akan datang. Kalau belum sembuh, ingat yang kita bicarakan tadi, mungkin ada penyebab yang begitu. Bukan penyebab penyakit yang diobati, tapi akibatnya yang dibetulkan. Atau mungkin penyebab penyakitnya metafisik, yang diobat fisiknya tidak akan sembuh dia. Atau kena ada gangguan-gangguan makhluk halus, lalu diobati penyakit-penyakit sebab fisik. Dan banyak malah mereka di zaman modern sekarang ini, orang yang tidak percaya mana ada penyakit disebabkan gangguan makhluk halus. Mereka itu tidak memahami. Manusia itu menjadi musuh kepada kejahilannya. Dan ini semua diterangkan, disebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau sebagai seorang Muslim tidak percaya, sama artinya sama tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, kufur. Na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akan membawa kekufuran dan menjadikan kita itu berdosa di sisi Tuhan.